Cek, cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah dan teman-teman semua, seperti biasa sebelum kita membuka puasa, kita akan melanjutkan permen busa. Langsung saja. Dan sebelum kita awali permen busanya, kita sebelumnya teman-teman sebagai pemberitahuan karena besok beliau akan start hari terakhir, besok hari terakhir. Jadi beliau mungkin nanti akan menyampaikan sepakatannya sebelum di akhir acara. Ya, nanti kita akan bahas tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW sampai beliau wafat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah Masjid Asy-Siddiqi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di majelis taklim di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini menjadi sarana bagi kita untuk saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung, penutup para Nabi dan Rasul, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut setianya. Semoga kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sampai dengan detik-detiknya wafat Rasulullah SAW. Kali ini kita akan memasuki tahun ke-9 Hijriyah, di mana tahun ke-9 Hijriyah itu adalah tahun utusannya para sahabat-sahabat ke seluruh pelosok negeri di Jazirah Arab. Setelah Nabi Muhammad SAW melakukan Fathul Makkah tahun 8 Hijriyah, maka Makkah itu sudah berada di pangkuan kaum muslimin. Ketika Makkah sudah di pangkuan kekuasaan kaum muslimin, maka gampang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh negara, bahkan nanti ke seluruh Romawi dan Persia, di mana Romawi dan Persia ini adalah dua negara adidaya saat itu. Kalau sekarang Amerika dan Uni Soviet atau Rusia, atau ada lagi yang mengatakan Amerika dan Cina. Nah, waktu dulu itu negara adidaya itu Romawi dan Persia, di mana Romawi sudah berkuasa selama kurang lebih 653 tahun dan Persia sudah berkuasa di sana kurang lebih 1123 tahun. Daulah Islamiyah di Arab, Mekah dan Madinah itu baru memasuki 10 tahun Hijriyah waktu itu, dan belum dipandang oleh masyarakat luar. Kenapa? Karena wilayah Mekah
Makkah dan Madinah itu tandus. Mereka pekerjaan sehari-harinya berdagang ke Syam, ke Yaman, kemudian menggembala ternak. Jadi mereka itu tidak dipandang sebagai bangsa yang maju. Mereka dipandang sebagai bangsa penggembala karena wilayahnya tandus, tidak subur, dan kemudian mereka juga pekerjaan sehari-harinya cuma berdagang dan bertani, kemudian menggembala kambing. Tetapi kita lihat setelah Nabi Muhammad SAW diutus, kurang lebih 23 tahun lamanya berdakwah, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, maka tidak kurang lebih dari 20 tahun Persia dan Romawi berada di pangkuan kekuasaan wilayah kaum muslimin. Dan Nabi Muhammad SAW berdakwah itu tidak langsung berperang, tidak mengajak ayo perang, kalau gak masuk Islam saya perangi, tidak. Nabi Muhammad SAW mengutus para sahabat, mengutus para, ya kalau sekarang para dai-dainya lah ke wilayah-wilayah. Ada 10, ini saya kutip dari Sirah Nabawiyah. Amr bin Umayyah ke Raja Najasyi, kemudian Dihya bin Khalifah Al-Gharbi ke Raja Romawi, Abu Musa Al-Asy'ari Yaman, dan seterusnya. Nah, ini salah satu surat yang telah kita bahas sebelumnya. Ada yang bisa baca surat Nabi Muhammad SAW? Yang bisa baca, saya kasih hadiah. Ada hadiah gak? Ada yang bisa baca? Ini saya bawa ini nih. Yang bisa baca silahkan. Atau nanti ditambah dengan 2 porsi buka dari panitia ya. Ada yang jurusan Al-Quran Tafsir. Ini mahasiswa semua kan? Dari UIN. Yang dari UIN mana? Biasanya kalau yang dari UIN udah khatam nih Qiraatul Kutubnya. Ada? Mas mau baca? Coba. Jangan baca ininya saya juga kurang paham. Baca yang bawahnya. Atau nih saya perjelas. Nah. Ada yang bisa? Masnya? Oke, karena waktu ya. Jadi gak jadi ada. Nas Risalatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Kisra Malikil Faris. Ini surat kepada Kisra, kerajaan Persia, raja Persia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bin Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, ila Kisra Azbi Faris, kepada Kisra. Kisra itu raja tertinggi di Persia. Salamun alamat ittiba'ul huda. Nah, ini menjadi dalil kepada kita bahwa kita itu kan tidak boleh mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ahlul kitab, kepada selain Islam. Nah, ini kalau mau mengucapkan salam gini, salamun alamat ittiba'ul huda, keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Wa amana billah wa rasulihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ad'uka bi du'aillah fa inni ana Rasulullah ila nas kafatan bi anzuru man kana hayyan wa yahqal qawlu alal kafirin. Nah, ini walaupun tidak bisa bahasa yang ini, yang penting ininya. Fa aslim taslam. Masuk Islamlah maka kamu akan selamat. Fa aslim taslam. Fa in abaita, kalau kamu menolak ajakan masuk Islamku, fa inna itsmu majus alaikum, maka bagimu dosa terhadap orang-orang Majusi, karena raja Persia itu adalah penganut agama Majusi. Nah, ini salah satu surat yang dikirimkan oleh Rasul kepada Kaisar Kisra. Dan Kaisar Kisra itu langsung menyobek-nyobek suratnya itu. Kenapa? Karena kalau suratnya itu
beradab, maka yang minimal disimpan lah. Menurut Kaisar Kisra ini suratnya tidak beradab. Kenapa? Karena kalau biasanya surat itu dari bawahan ke atasan, itu yang disebut atasannya dulu. Kalau ini bawahannya dulu, menurut Kaisar Kisra. Darinya dulu. Dari Muhammad ila Kisra. Biasanya kan kepada kepala sekolah, kepada direktur utama PT apa gitu. Tapi ini min dulu, dari Muhammad langsung dirobek itu surat oleh Kisra, Kaisar Persia. Kemudian robekan itu, utusannya itu mau dibunuh, maka utusannya lari. Kemudian diberikan robekan surat itu kepada Rasul. Kata Rasul, semoga Allah Subhanahu wa taala merobek-robek kekuasaan kerajaan Persia. Dan kalau Rasul itu sudah mengucapkan ucapan, pasti akan terjadi. Dan Persia kurang lebih 74 juta kilometer kekuasaan itu tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin saat itu. Nah, pada tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW itu beriktikaf. Biasanya Nabi Muhammad SAW itu beriktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tetapi 10 awal di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW sudah beriktikaf. Berarti 20 hari. Sekarang nih, malam sekarang itu sudah bisa masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, tanggal 21. Nah, jadi kalau ada yang mau beriktikaf di Masjid Asy-Syiqi, diperkenankan nggak? Boleh ya. Nah, kalau ada yang mau beriktikaf boleh katanya, kata panitia. Nah, biasanya Nabi Muhammad SAW itu beriktikaf selama 10 hari, tapi kenapa tahun 10 Hijriah itu Nabi Muhammad SAW itu beriktikaf 20 hari? Nah, ini ada tanda-tanda beliau ingin meninggalkan dunia. Kemudian malaikat Jibril menguji bacaan Al-Quran hingga 2 kali pada saat bulan Ramadan itu. Jadi 30 juz itu Rasul diuji, kalau bahasa kita ditasmi bacaan Al-Qurannya. Pada pelaksanaan Haji Wada, beliau bersabda, "Khudu manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadza." Beliau berkhutbah ketika Haji Wada, salah satu khutbah yang fenomenal ini, la alqakum ba'da ami hadza. Aku tidak akan bertemu kembali dengan kalian setelah tahun ini. Aku khawatir tidak akan bertemu lagi dengan para sahabat-sahabat kaum muslimin setelah tahun ini. Ini jadi kejadian nanti 11 Hijriah beliau tidak melakukan haji kembali. Kemudian surat An-Nasr turun pada hari Tasyrik. Kemudian surat Al-Maidah ayat 3 turun pada tanggal 9 Zulhijjah 10 Hijriah di Arafah. Ini wahyu-wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Firasat lainnya, awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW pergi ke Bukit Uhud, lalu sholat untuk orang-orang yang mati syahid di sana. Jadi seperti pamitan kepada orang-orang yang syahid. Kemudian Nabi Muhammad SAW menuju ke mimbar dan berpidato, "Sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian. Aku menjadi saksi atas kalian, dan demi Allah aku benar-benar akan melihat tempat kembaliku saat ini. Aku telah diberi kunci-kunci perbendaharaan dunia. Dan demi Allah aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik sepeninggalkanku, tetapi yang aku khawatirkan kalian akan bersaing dalam masalah dunia." Nah, ini yang dikhawatirkan Rasul ketika beliau menjelang wafat. Aku khawatir umatku akan bersaing dalam masalah perduniaan. Sekarang kejadian. Beliau bermula sakit pada hari Senin 29 Safar. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah balik dari Baki, mau ke rumahnya ke Madinah. Beliau merasakan sakit kepala yang sangat berat, pusing kepala dan panas tubuh yang sangat tinggi. Orang-orang itu melihat tanda panasnya dari urat nadi beliau. Beliau sakit 14 hari, tetapi dari 14 hari ini beliau masih mengimami sholat 11 hari pada masa sakit beliau. Jadi kan beliau meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sakit Rasulullah semakin lama, semakin tambah parah. Beliau berpindah ke rumah Aisyah. Beliau berjalan dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Ini yang memapah beliau Fadl bin Abbas, anaknya pamannya Abbas, kemudian anaknya juga paman Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. 5 hari sebelum wafat, pada hari Rabu, suhu badan beliau semakin tinggi. Beliau mengatakan, "Guyurkan aku dengan air 7 geriba." Geriba itu seperti halnya kulit kambing yang dijahit.
Jadi waktu dulu belum ada ember gitu. Jadi geriba itu seperti halnya kulit kambing yang dijahit kemudian dijadikan sebagai tempat air di situ. Yang berbeda ke tubuhku. Jadi saking panasnya beliau meminta untuk mengguyurkan air ke tubuhnya. 1 menit lagi. Kecepatan ya. Oke. Nah, setelah merasa agak ringan, beliau masuk ke masjid. Beliau bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi karena menjadikan tempat kuburan para nabi menjadi tempat ibadah. Aku tidak mau tempat kuburanku nanti kalian jadikan tempat ibadah. Jadi jangan meminta-minta ke kuburan. Kemudian beliau mengatakan, kalau ada orang yang pernah dipukul olehku, maka saat ini adalah kisosnya, waktu kisosnya. Jadi saat itu ada Ukasah itu pernah dipukul oleh Nabi Muhammad SAW, bukan dipukul secara sengaja, tetapi Nabi Muhammad SAW pada waktu perang Badar, beliau memecut unta, kemudian pecutannya itu terkena Ukasah. Kemudian Ukasah itu meminta beliau untuk berkenan untuk dipukul. Lalu Ukasah itu sudah dibawakan rotan oleh Fadl bin Abbas. Kemudian Rasul sudah membuka bajunya. Kemudian pukullah aku, kata Rasul. Tapi Ukasah ini malah memeluk Nabi Muhammad SAW sambil berkata, siapa manusia yang berani untuk menyakiti engkau, wahai Muhammad. Kemudian wafat dari sakit 4 hari sebelum wafat, beliau itu meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam. Jadi Abu Bakar itu imam pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jumat Isya, Sabtu, Minggu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Kamis Isya, kemudian Seninnya itu sampai subuh. Kurang lebih 17 kali beliau mengimami para sahabat. Nah ini baju Nabi yang digadaikan kepada orang Yahudi saat itu. Kemudian ini khutbah terakhir, hari terakhir kehidupan Rasulullah. Rasulullah memanggil putrinya Fatimah, membisiki bahwa beliau akan meninggal dunia. Kemudian beliau juga membisiki bahwa yang akan menyusul pertama kali adalah Fatimah. Kemudian benar 6 bulan setelah 6 bulan setelah Rasul wafat, Fatimah meninggal dunia. Nah ini detik-detik terakhir Nabi Muhammad SAW wafat. Oke, kurang lebih seperti itu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, 63 tahun 4 hari umurnya beliau. Wallahu a'lam bishawab. Semoga beliau bisa memberikan syafaat kepada kita sebagai umatnya yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas ilmunya. Dan semoga ilmu yang disampaikan beliau bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama membaca al-Qur'an masjid al-Qis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.